Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Frederick Sujata. Saya profesinya sebagai mahasiswa. Saya berkuliah di kampus STPM Santa Ursula Inde. Sekarang saya berada di semester 3 dan mengambil prodi ilmu pemerintahan. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa teori yang mengenai dengan mata kuliah teori pembangunan. Teori pertama, teori modernisasi. Teori ini menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau masyarakat berkembang ke masyarakat yang lebih modern. Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang. Yang kedua, teori ketergantungan. Teori ini menjelaskan salah satu permasalahan pembangunan di dalam negara-negara lain ke dalam kehidupan negara-negara kita. Yang ketiga, teori pasca ketergantungan. Teori ini ada karena adanya kelemahan-kelemahan dari ketergantungan, sehingga teori ini memberikan perspektif baru pada teori-teori pembangunan pada umumnya. Yang keempat, teori pembangunan berkelanjutan. Teori ini yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan efisien. Yang kelima, teori pembangunan manusia. Teori ini ada karena peningkatan manusia di dunia ini akan terjadi peningkatan. Teori ini yang menjelaskan bagaimana cara mengelola dan diutamakan sumber daya manusia sebagai prinsip utama di dalam suatu negara. Yang keenam, pembangunan di bidang ekonomi. Setelah pandemi COVID-19, menurut saya pemerintahan harus benar-benar bekerja dengan maksimal. Mungkin untuk membangun ekonomi negara Indonesia yang pengaruh dilanda oleh wabah ini menjadi menurun secara drastis. Maka dari itu, marilah kita bekerja sama dan memaksimalkan ekonomi di negara kita. Yang ketujuh, pembangunan di bidang politik. Setelah pandemi COVID-19, secara singkat kita dapat memahami bahwa kebijakan negara yang mencerminkan bagaimana kekuatan-kekuatan sosial yang paling berkuasa dan akses pada sumber daya, disitulah bagaimana cara politik bekerja untuk memanfaatkan kesempatan ini. Kita bisa menonton di televisi bahwa ada juga atau masih ada juga orang yang melakukan korupsi dalam pembagian bahan pokok untuk masyarakat demi kepentingan diri sendiri tanpa melihat betapa penderitaannya masyarakat. Yang kedelapan, pembangunan di bidang sosial setelah pandemi COVID-19.
Di bidang sosial ini, masyarakat menjelaskan tentang manusia. Pada wabah ini terjadi banyak manusia yang tewas, beribu-ribu bahkan berjuta orang karena wabah ini. Maka dari itu, setelah wabah ini selesai, kita harus membangun sumber daya manusia agar bisa stabil lagi ke depannya, dan lebih mementingkan sumber daya manusia daripada kepentingan dan pembangunan yang lain. Yang kesembilan, pembangunan di bidang pendidikan setelah pandemi COVID-19. Kita semua tahu bahwa dalam pandemi selama ini, semua sekolah diperlakukan sama dengan cara belajar di rumah secara online. Dari saya, dalam belajar online ini siswa sangat terpukul karena dengan tidak terbiasanya kita belajar menggunakan media sosial, maka hanya mementingkan absensi daripada membaca materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru atau Bapak dosen. Setelah pandemi ini, di era new normal, marilah kita semua belajar demi masa depan kita, masa depan negara, supaya kita semua bisa mencerdaskan masa depan bangsa. Yang ke-10, pandemi di bidang keagamaan setelah COVID-19. Kita semua tahu bahwa selama ini kita diumumkan untuk berdoa di rumah saja tanpa harus ke gereja, demi mengikuti peraturan pemerintah dalam memutuskan tali penyebaran wabah ini. Namun ada juga gereja yang memperbolehkan untuk umatnya berdoa di dalam dengan syarat menggunakan protokol kesehatan dan orangnya terbatas di dalam tempat berdoa tersebut. Yang ke-11, pembangunan di bidang lingkungan setelah COVID-19. Pemerintah menerapkan kita untuk belajar, bekerja di rumah saja, tanpa harus ke tempatnya yang kita awalnya bekerja. Maka dari itu, semakin hari kita semakin renggang antara hubungan di lingkungan kita, antara tetangga dan di dalam kumpulan kita tersebut. Di era new normal ini, marilah kita bersama mempereratkan lagi tali persaudaraan kita di dalam lingkungan kita sehari-hari. Itu semua demi mempertahankan kokohnya negara Indonesia dalam harus memperhatikan sebagai berikut dengan cara menggunakan protokoler kesehatan. Pada berikutnya saya akan menjelaskan menurut saya bagaimana peran negara dan masyarakat dalam mengatasi beberapa masalah di daerah tersebut seperti kesehatan, air bersih, dan pengangguran. Di suatu daerah di sini, perannya negara sangat penting dalam mengatasi masalah yang terjadi di daerah tersebut. Gunanya untuk mensejahterakan masyarakatnya di daerah yang belum membangun.
dengan cara yang pertama masalah kesehatan. Ini peran negara mengambil alih dengan cara mengirimkan beberapa tim medis untuk bekerja dan membiayai tim medis itu untuk bekerja untuk masyarakat supaya masyarakat tidak lagi berkesusahan. Masalah kedua, air bersih. Air bersih ini negara perannya sangat penting karena menggunakan teori reboisasi. Teori ini menjelaskan bahwa penanaman terhadap hutan yang gundul untuk menghasilkan air bersih ke depannya di masa yang akan datang. Yang ketiga, pengangguran. Pengangguran ini peran negara harus menciptakan lapangan pekerjaan di daerah tersebut supaya masyarakat yang ada di daerah tersebut bisa dipekerjakan sehingga penganggurannya berkurang. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.